Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para salikin jamaah semuanya, mari kita terlebih dulu bersyukur pada Allah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa kita unjukkan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli alhamdulillah, Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, yang dalam konteks ini kita sudah pada syarahnya Al-Minah Husaniyah. Untuk itu semoga kita mendapatkan karomah dan percikan mutiara-mutiara yang menghunjam di dalam hati kita. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita pada satu kesimpulan, Syekh Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan begini: al-ibadatu man ma'ah mahabbat dunya wa hiya suratun bila ruhin wa asaha kholiyatan ghairu khaliyatin. Itu yang kita ngaji pada sampai di situ. Siapa saja yang beribadah yang diniatkan karena mahabbat dunia, mencintai dunia, untuk mencari dunia, ini diibaratkan suratun bila ruhin. Ini adalah gambar tanpa nyawa. Ya, wa asaha kholiyatan ghairu kholiyatin, sungguh-sungguh pada ibadah seperti itu kosong, ya, khaliyah ghairu kholiyatin, yang tidak memikat hati, yang tidak ada rasa, yang tidak ada impact, nggak ada pengaruh sama sekali kalau ibadahnya itu mahabbatud dunya. Ini dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengambil dari Syekh Abdul Wahab As-Sadili, Syekh Abul Mawahib As-Sadili. Untuk itu mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada tara kathiran min arbabid dunya yasumunu kathiran wa sallu wa yusalluna kathiran wa yahubbu wa yahujjuna kathiran. Orang-orang itu yang suratun bila ruhin, ibadah seperti gambar tanpa nyawa, bayang-bayang saja tanpa nyawa, ya, seperti bayang-bayang kita itu. Kita merasa punya bayang-bayang mengikuti kita, padahal amalnya tidak mengikuti kita. Karena apa? Mahabbatud dunya. Semua ditujukan untuk dunia. Karena itu dia amal seperti itu seperti bayang-bayang tanpa ruh, tanpa nyawa. Dan inilah engkau dapat melihat banyak sekali para pemilik arbabud dunya, pemilik dunia. Semua ditujukan untuk dunia, maaf, kekuasaannya, hartanya, pengaruhnya, semua diukur dengan dunia. Yasumuna kathiron, orang seperti itu apa? Banyak puasanya, kasiron,
ya. Wa yusalluna katsiran, salatnya banyak. Wa yuhajjuna katsiran, hajinya berulang-ulang. Umrohnya setahun bisa 3 kali. Tapi wa huwa suratun bila ruh, amalnya seperti bayang-bayang tanpa nyawa, surah, gambar tanpa nyawa. Mengapa itu semua? Walaisalam nurul jihadun, dan dia yang melakukan seperti itu tidak ada kesucian sama sekali di dalam diri mereka. Tidak ada nurul jihad, itu enggak ada. Ya, wala halawatul ibadah, dan dia tidak merasa nikmatnya halawah, lazat nikmatul ibadah, itu tidak ada. Ya, puasanya karena orang, hajinya dicerita-ceritakan kemana-mana, umrohnya baru katakan masih 50 kali umroh setiap bulan, setiap tahun, berapa kali umroh. Nah, kalau itu semua dilakukan mahabbatut dunya, maka ibadahnya adalah suratun bila ruhin, bayang-bayang tanpa nyawa. Dan dia itu ibadahnya adalah ta'abul jawari. Ibadahnya adalah ibadah yang mencapaikan fisik saja. Nggak ada artinya dengklak-dengkluk berkali-kali umroh haji, nggak ada artinya dengklak-dengkluk. Itu. Kenapa? Karena dia adalah mahabbatut dunya. Intinya wahiqatu zuhdi fid dunya wa tarkul maili ilaihi bil mahabbah. Intinya kita diminta zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah wa tarkul maili ilaihi bil mahabbah, meninggalkan kecenderungan kepada dunia yang dia cintainya. Oh, aku jadi ini, waduh, kayaknya nggak bisa turun ke bumi ya kalau sudah merasa sukses itu. Kalau sudah mengerjakan tugas itu lali saudaranya, lupa sahabatnya, lupa gurunya. Karena apa? Menikmati pekerjaan itu, lupa pada orang tuanya. Puasa Idul Fitri yang mestinya ziarah kepada orang tuanya, ketemu orang tuanya, silaturahmi, atau menziarahi kuburnya, lupa karena enaknya, indahnya urusan dunia. Jadi pengertian zuhud adalah tarkul maili ilaiha bil mahabbah, yaitu meninggalkan kecenderungan dunia yang dia cintai. Imam Ghazali sekali lagi mengatakan ad-dunya fil yadi, dunia itu cukup di pergelangan tangan ini, jangan dimasukkan di hati. Lek isik anek awake dhewe ya alhamdulillah, kalau diambil oleh Allah ya alhamdulillah. Jabatan kalau melekat dengan kita alhamdulillah, Allah mencabut jabatan kita alhamdulillah. Nunggu dari amanah yang diberikan oleh Allah. Begitu loh Bapak Ibu sekalian. Hidup jadi nyaman. Ndak ngongso setiap ketemu orang yang dibicarakan piye carane untuk bisa menjadi pejabat. Nah, ini kan banyak. Tiada topik kecuali bicara tentang kekuasaan dan jabatan. Jangan, boleh silaturahmi. La bahilul ayati minat dunya, bukan dalam hal pengosongan dalam tangan dari keduniaan. Artinya apa yang ada di dalam tangan kita, pemberian Allah itu, titipan Allah, ya sudah kita tasarrufkan kepada kepentingan umat, kepentingan agama. Li'adabi nahi syar'i anit tijarah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apakah kaya itu boleh? Apakah sugih itu boleh? Apakah jadi pejabat boleh? Apakah jadi penguasa boleh? Li'adabin nahi syar'i anit tijarah.
Nggak ada larangan orang kaya tijarah, anit tijarah, berdagang itu nggak apa-apa. Neng, ya ini orang Jawa Barat itu neng berbeda. Kalau Jawa Timur neng itu nanging, nanging itu tetapi. Kalau Jawa Barat neng itu ya apa ya? Ya nenggelis, orang cantik gitu ya. Atau putranya Gus, putranya Kiai itu panggilannya neng. Tapi ya Bapak sekalian boleh anit tijarah, orang berdagang, wa an amil khirfah, dan dia bekerja mencari nafkah boleh. Wala qaila bidzalik, tidak ada orang yang berpandang demikian, melarang itu tidak boleh. Tetapi jangan mahabbatid dunya, jangan mencintai dunia. Di dalam kitab-kitab banyak Imam Sya'rani selalu menyebutkan dan menganalisa serta mengulas tentang mahabbat dunia hubungan zuhud. Intinya wahdan min ghairil khirfah fangduruhu. Maka dengan demikian waspada dengan penipuan dalam pekerjaan, ya. Wahdun min asyil khirqatin. Hati-hati dengan kekuasaan, hati-hati dengan kekayaan kita, hati-hati dengan pekerjaan kita. Boleh pekerjaan, tapi fangduruhu, renungkanlah, jangan sampai engkau tertipu dengan hal itu. Sekalian ya, ini mohon maaf ini dalam dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu dalam ini dalam paragraf ini insya Allah moga-moga menghunjam di dalam diri kita. La mahabbatal dunya, jangan mencintai dunia. Kalau terlalu mencintai dunia, suratun bila ruhin, itu seperti kita seonggok jenazah yang punya bayang-bayang tetapi tidak punya tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Kita lanjutkan Bapak sekalian, wa innama darajat juhud, ya, sesungguhnya gaya hidup, ya, zuhud itu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh siapa? As-sahabati, para sahabat, at-tabi'in, para pengikut, ala khuludil yati minat dunya. Mereka itu adalah mengosongkan duniawinya itu atas tangan yang seakan-akan digenggam. Tidak. Kita menjadi ingat Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, hidupnya kaya raya, tapi semuanya untuk kepentingan agama. Siti Khadijatul Kubra, kaya raya, pengusaha, tapi semuanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Sampai wafat pun bajunya dari Sayyidatina Kubra, Khadijatul Kubra itu banyak tempelan-tempelan. Bapak Ibu sekalian, kita sehari berganti 5 atau 3 pakaian. Pagi apa, siang apa, ngajar apa, pulang pakai apa, nanti arisan apa, malam apa lagi. Sehari-hari bisa 5 kali ganti pakaian. Istrinya Nabi yang begitu hebat, begitu kaya raya, tapi wafat dalam keadaan pakaiannya compang-camping. Umar bin Khattab juga begitu. Sungguh saya bahagia dengan 14 tambalan yang ada di dalam jubah saya. Kita bukan apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Jadi zuhud itu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Waliyaqtadiya bihim, dan mereka itu bisa kita lihat tadi, kita bisa mencontoh beliau-beliau itu al-mahjubuna an musyahadatil akbar, yaitu orang-orang yang terhalang dari mahjubun, orang yang terhalang an musyahadah, dari musyahadah ilal musyahadatil akbari, yaitu beliau itu adalah menyaksikan kepada Allah dan beliau adalah orang yang mulia. Artinya kalau kita terlalu mahabbatud dunya, itu ada satir, ada hijab kedekatan kita dengan Allah, karena sehari-hari kita dibiasakan selalu berpikir urusan dunia.
Bapak Ibu sekalian, falidzalika adharu lahum zuhdu fid dunya. Mereka itulah orang-orang para sahabat tabi'in menunjukkan dirinya itulah zuhud terhadap dunia bi khulwit yati wa nahauhum anit tabassuti fid dunya, dengan mengosongkan dan dia melapangkan dirinya, melarang dirinya agar selalu tidak mencintai dunia. Khaufan alaihim ayat khuluna fi mahabbatiyah. Mereka khawatir, ya khawatir kalau dirinya itu apa? Ayat khulu fi mahabbatiyah, hatinya menjadi masuk mencintai dunia itu mereka khawatir. Kalau kita seharian yang dipikir piye sugih piye duwe donya. Kalau beliau-beliau itu takut kalau dirinya itu apa? Mencintai dunia. Fala yahtadu ba'da dzalika li khurji an hubbiha. Lalu setelah itu mereka tidak dapat petunjuk untuk keluar dari kecintaan dunia. Takut orang lek wis kadung cinta, kadung seneng. Angel kan ibu-ibu, sulit kan bapak-bapak? Sulit. Kadung mencintai seperti anak remaja kalau sudah saling mencintai kan sulit. Angel dipenging, dipenggak atau dihalang-halang itu sulit karena sudah terlanjur cinta. Jadi kalau ada punya anak kita kok calonnya kurang baik dari awal, kita lebih baik harus direm gitu. Kalau nanti sudah terlalu cinta sulit ya. Wal muzahamati 'alaiha, dan itu mereka itu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Para tabi'in sahabat Rasulullah itu takut seperti itu. Fa innal kamila yuskhiluhum anillahi ta'ala syai'un fil takfil kaunain. Karena sesungguhnya orang-orang yang sempurna, artinya tidak cinta dunia, tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka kecuali Allah, ya, kecuali Allah fil kaunain akan apa? Akan menjadikan dua alam ini bahagia. Kaunain, akhirat dan dunianya itu oke. Tapi kalau kita mencintai dunia, mungkin dunianya oke, akhiratnya tidak. Tapi kalau kita tidak mencintai dunia, tapi walaupun kita kaya, tidak dimasukkan di dalam hati, insya Allah hidupnya itu bahagia dunia akhirat. Fil kaunaini bi khilafil qasirin, berbeda halnya dengan orang-orang yang ceroboh. Qasirin, orang yang ceroboh. Kalau orang ceroboh itu goleken dunya lali akhirat. Padahal ayatnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Intinya makosidnya itu akhirat, tapi wasilahnya dunia. Kadangkala wasilahnya itu mengalahkan makosid. Yang ada sekarang kan seperti itu. Cara mengalahkan tujuan. Betul atau betul Ibu Bapak? Tujuannya adalah akhirat, ya. Wasilahnya adalah dunia. Tetapi akhirat kalah dengan dunia. Jadi caranya, strateginya mengalahkan dari tujuannya. Lah ini manusia pada umumnya. Ya, karena itu dia disebut bi khilafil qasirin, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang qasirin, yang ceroboh dalam urusan hidup ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fasallim ya akhi, maka ucapkanlah selamat ya saudara saya. Kita semua diminta ucapan selamat oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni likulli man tarahul mutajammila bisyabi minal qaum, kepada orang yang kau melihatnya selalu memperindah diri dengan berbagai sandangan, ya, dari suatu kaum, illa in khufta ala atba'ihi, kecuali jika engkau takut terhadap para pengikut orang itu, ayat ba'u ma'al jahli bil maqsadi, bahwa mereka mengikuti padahal mereka tidak tahu dengan tujuan tersebut. Jadi mengucapkan salamnya itu bahasanya ya salam eman-eman ya orang itu gitu. Tahu ya,
Ibu-ibu Jogja Suharjuni tahu eman-eman itu apa? Eman-eman itu apa ya? Apa? Sayang. Sugih iya, duwe jabatan, tapi kok nggak ngibadah ya. Sayang ya. Jangan kau ikuti menurut ini. Orang seperti jangan kau ikuti, sugih, duwe pejabat, jadi pejabat, pengaruhnya tapi kok nggak ngibadah ya. Dino-dino yang dipikir kok dunya ya. Lah, itu jangan kau ikuti. Ya, menurut Imam Syafi'i. Maka falaka antanha hu an dzalika khaufan, maka mestikan bagimu mencegah orang seperti itu ya, dan merasa khawatir. Khaufan ya, kita khawatir orang-orang seperti itu. Artinya jangan dicontoh ala talamidati, dan engkau bisa diikuti oleh murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat ya, khususnya saya ya, boleh sugih, boleh duwe donya, tapi tinggi umat, tapi tinggi perjuangan. Khairun nas anfahum linnas. Kalau ndak, nanti gurunya sugih, wah itu karena dunia, karena itu saya, murid-muridnya mengatakan karena itu saya harus ngejar dunia. Bukan itu. Dunia yang ada di panjenengan, di saya dan kita semua itu bukan milik kita, itu milik Allah. Ya. Au ta'muruna bi ayyaqulu lahum, atau engkau menyuruh orang itu agar ia mengatakan kepada para muridnya, la taqtadu bi fi husnil malabis, jangan kalian tiru diriku dalam indahnya berpakaian sandangan. Ya, wal manakih, dan istri-istri saya, wal marokib, dan kendaraan saya, fa inna hadzalakum an, karena sungguh hal itu tidak layak bagi kalian semua. Artinya Bapak Ibu sekalian, kekayaan dan sebagainya itu jangan dimasukkan di hati, intinya itu. Jangan ikuti wong-wong sing sugih tapi orang ngalim. Jangan ikuti penguasa yang tidak ibadah, abid, ahli ibadah, jangan. Jadi ini dikhawatirkan kalau orang-orang yang punya nama kok sugih, nanti murid-murid mengatakan aku tak sugih aja deh. Nah, tapi tidak tahu apa yang diamalkan oleh orang kaya itu. Jangan-jangan lebih tinggi dari kita-kita ini. Itulah Bapak sekalian. Karena dia tidak cinta dunia. Dunia itu diberi, dunia itu dititipi, bukan dikejar-kejar, tidak karu-karuan. Hadza in wajad dzalika minal malin halalin. Hal ini jika ada semua berasal dari yang halal, yang penting dicari yang halal. Wa illa fal inkaru ala dzalik as-saikhu wajibun fafham. Jika tidak, maka pengingkaran terhadap guru, ya syekh gurunya itu, dan ini adalah sebuah wajib. Fafham, maka camkanlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh kaya, gurunya boleh kaya, syekhnya boleh kaya, tapi kekayaannya bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk diri sendiri, tapi kepentingan umat. Lalu kekayaan itu yang ngasih Gusti Allah kok, gitu loh. Jadi nggak boleh diireni. Nanti kalau salah paham, wah guru saya sugih, karena itu piye ya yang saya kejar kayanya, bukan ilmunya. Ini yang tidak boleh. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, khususnya saya, maka karena itu kita belajar zuhud. Sekali lagi ya, tsumma la yakhfa ayya zahidin, kemudian tidaklah samar bahwa para pelaku zuhud mazahatu haqiqatan ila fi malam yuksan, mereka tidak bersikap zuhud sejati kecuali dalam sesuatu yang belum dibagikan. Jadi pengertiannya gini Bapak, wa amma makosamu, dan adapun sudah dibagikan lahum kepada mereka, kepada kita, fala yasihu li ahdin zuhdi fihi, maka tidak sah, tidak benar bagi seorang pun untuk bersikap zuhud bi ayya yatrukuhu,
dengan cara meninggalkannya. Begini caranya gini. Kalau ndonga pengen sugih boleh. Kalau berdoa, ya Allah aghnini, kayakan saya. Ya Allah saya pengen punya ini boleh. Tapi lek wis dikei zuhud. Kalau ndonga ndak usah zuhud ndak apa-apa. Tapi kalau sudah diberi oleh Allah, dititipi oleh Allah, jangan merasa itu milik kita, tapi tetap zuhud. Tapi anehnya orang kan berbalik kan, dongonya yang dijaluk urusan dunia, lek wis dapat urusan dunia, maka dia seakan-akan miliknya, tidak ada zuhud. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan zuhud itu majahatu hakikatun illa fi malam yuksan. Ya. Zuhud itu adalah bukan dalam hal apa yang belum diberikan. Tapi wa amma makusima, kalau sudah dibagi, misalkan jenengan gajinya 1 bulan 200 juta, maka katakan itu bukan milik kami. Itu hanya untuk kepentingan keluarga, sisanya untuk kepentingan umat. Nah, gitu. Ciri namanya orang zuhud di situ. Itu ya dari beliau Syekh Wahab Sa'roni. Wa inna majudi fihi yakunu bitarkil maili ilahi, karena sesungguhnya zuhud adalah materi yang telah ia miliki terwujud dengan meninggalkan kecondongan mencintai hartanya itu. Intinya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, jenengan jadi orang konglomerat boleh, jadi orang yang kaya raya boleh, tapi cukup di tangan, bukan dilebokno nek ati. Gitulah Bapak Ibu sekalian ya. Adatan bihaitsu la yabkhulu bihi an ma mustahiqihi. Ya, adat dan setuanya kebiasaan umumnya apa? Bihaitsu la yabkhulu bihi an mustahiqihi, yaitu dengan sekiranya ia tidak kikir dengan materi yang dimilikinya dari orang-orang yang mempunyai haknya. Mustahiqihi, ya zakatnya, sedekahnya, ya, ngasih THR-nya, jangan lupa, ya, malnya, fitrahnya, infaknya, sedekahnya, ya. Kalau ke masjid jangan kelinting, minimal ya yang hijau itu 50.000, syukur-syukur 100.000 minimal, lebih boleh. Nah ini mau ke masjid cari yang paling kecil, mana ya? Nggak enak kanan kiri nyemplungin, aku kok ndak nyemplungin digenggam lagi ndak ketok, baik 2.000. Nah, jangan itu Bapak sekalian ya. Karena apa? An mustahiqihi, karena harta itu ada yang mustahiknya, ada yang berhak atas kekayaan kita. Wala yastaghilu bihi, dan dia tidak menyibukkan dengan bihi kekayaan itu. Siang malam golek harta, malam menghitungnya. Itu ada lagunya, siapa itu ya? Bagus sekali. Oh Nisya Saban kalau tidak salah. Itu bagus, bisa dilihat. An rabbihi, sehingga dia itu lupa pada Allah. Fa'lam dalika ya akhi, maka ketahuilah itu semua ya akhi, ya saudara saya, ya peserta pengajian ngaji qalbi, ya jamaah ngaji qalbi, ketahui itu harta bukan untuk dimiliki, tapi harta untuk dikelola. Salah satunya adalah 8 asnaf yang ada di dalam hak-hak kita. Walaban litarrokil maqamil aliyah, karena itu Bapak sekalian, tinggalkan berbagai yang mubah karena menuntut pada pendakian derajat-derajat yang luhur. Itu Bapak sekalian. Jadi mubah itu boleh, ya kaya boleh, tapi kayanya untuk kepentingan umat. Satu paragraf lagi. Qala Sayyidi Alal Murasifiyun rahimahullah ta'ala, berkata tuanku Syekh Ali Al-Murasifi rahimahullah, beliau mengatakan la yasikhul limuradil qadim, tidak sah bagi seorang murid suatu derajat dalam kehendak. Dadi murid atau kakean kepengin, ya itulah
murid jangan keinginan. Kalau suluk ya suluk aja. Jangan suluk karena harta, suluk karena jabatan. Engkau kalau sudah suluk ya, niatnya itu habis suluk lupa. Karena suluk itu ya ini konteksnya kalau memang Abdul Wahab Sa'roni ini juga ahlu thariqah. Nah, beliau katakan jangan engkau memiliki suatu kehendak yang banyak wahai murid fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahati hingga dapat meninggalkan pelaksana hal-hal mubah. Ya, mubah itu boleh, tapi lebih baik jangan. Nah, gitu loh. Ya. Waj'alu makani kulli mubahati tarkahu ma'murun syari'iyatin, dan ia menjadikan posisi setiap hal mubah telah ditinggalkan sebagai perintah syariat. Jadi mubah itu lebih baik ya, selama itu tidak wajib, mubah sebaiknya juga ditinggalkan. Karena itu kita bagian dari warok, bagian dari kehati-hatian kita. Min mandubin au aula yastanibul mubah, berupa kesunahan ataupun ketentuan yang lebih utama, ka'annahu manhiyun anhu karahatin tanzihin, seakan-akan hal mubah itu telah terlarang darinya sebagai suatu makruh tanzih ya, artinya tidak disukai sebagai pembersih diri. Jadi lebih baik yang mubah-mubah boleh kok, tidak apa-apa mubah itu, tapi ada bahayanya. Nah, kalau kita mau hati-hati, itu disebut karohatin tanzih, yaitu sebagai makruh tanzih, tidak disukai dengan untuk membersihkan diri, itu jauh lebih baik. Jadi seorang zuhud salah satu cirinya adalah orang yang tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dalam dirinya, artinya kekayaan. Dan yang kedua, karohatun tanzihi, selalu meninggalkan atau tidak menjalankan yang mubah dalam rangka membersihkan diri. Demikian, terima kasih. Satu ini biar enak nutupnya. Wa qad asma'u ala an kulla min mahadatil nafsi irtikabir rukhsah. Ya, dan sungguh para ulama telah bersepakat halnya bahwa setiap yang menerima dirinya rukhsah dunal azami, bukan peraturan syariat, la yaji'u minhu syai'un fit thariqah, maka tidak akan datang dari dirinya sesuatu pun di dalam derajat berthariqah. Artinya begini Bapak, orang yang sudah berthariqah, yang mubah-mubah itu dikurangi. Karena kalau yang mubah itu bisa menjadi yang makruh ya, mubah dijalanin, yang makruh dijalanin, akhir-akhirnya yang haram pun terjalani. Jadi kalau sudah orang yang sudah berthariqah, maka hati-hati golek rezeki, jangan yang subhat ya, yang mubah pun kita kita kurangi, yang makruh-makruh apalagi. Dengan segala hormat, kalau saya ya, ini kalau Bapak silahkan ya, ngerokok itu kan makruh ya, lebih baik gak usah ngerokok. Nah, tapi kalau jenengan ngelanjalin makruh ya juga gak dosa gitu loh. Tapi kalau saya termasuk orang yang tidak mau ngerokok karena saya mengurangi yang makruh, yang mubah ya, saya khawatir akan menjalani yang lebih dari itu. Nanti yang subhat diambil, yang haram jangan-jangan. Naudzubillah min dzalik. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kelancangan saya. Izinkan atas kesalahan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang saya sampaikan yang benar ini sungguh dari Allah, dari Rasulnya, dan kitab Wasiatul Mustafa Minahus Saniyah dari Imam At-Maktuli dan Imam Abdul Wahab As-Sa'roni. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.